Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam para pecinta Excel dimanapun Anda berada. Kali ini saya akan memberikan tutorial tentang mengetahui usia, baik itu tahun, bulan, dan hari, dan menghitung jumlah rentan usia baik laki-laki ataupun perempuan. Namun kali ini saya akan memberikan tutorial pada peserta didik yang ada di satuan pendidikan masing-masing. Baiklah, tak perlu lama-lama lagi tentang penjelasannya, kita langsung saja ke tutorialnya. Kali ini saya sudah mempunyai data ya, ini ya, data percobaan. Ya. Di sini saya telah memiliki data dengan jumlah peserta didik 205 orang ya. 205 orang. Sebelumnya saya tambahkan dulu nih ya. Saya tambahkan 2 kolom. Ya, 2 kolom di sini usia. Kemudian di sini bulan. Dan di sini hari. Ya, saya buatkan kolomnya. Nah, untuk mengetahui berapa usia dari Andika ini, kadang-kadang kita di sekolah ataupun di pemerintahan ya, pemerintahan masih awam tentang yang namanya rumus menghitung usia. Kadang-kadang seperti ini. Kita menghitung tahun akhir seperti ini ya, di 2023, kemudian mengurangi tahun lahir. Contoh kan seperti ini. Kita hitung usia dulu ya. Kadang-kadang seperti ini. Sama dengan 2023 kurang ya. Andika ini berumur lahir pada tahun 2009 kurang 2009. Kadang-kadang begitu. Kadang-kadang kita menggunakan kalkulator ya. Seperti ini saya berikan contoh. Ya, seperti ini ya. Ya, seperti ini. Nah, seperti ini. Kita tunggu. Ya, maaf ya. Saya punya laptop sedikit agak lambat karena banyak data yang belum sempat saya hapus. Kadang-kadang seperti ini ya. 2023 kita menggunakan kalkulator kurang ya 2009 sama dengan kita mendapatkan hasil 14 tahun ya, seperti ini 14 tahun. Nah, namun kali ini dari 14 tahun ini ya, dengan rumus yang saya miliki itu bisa menepis dari 14 tahun ini ya, dari usia 14 tahun kita jadikan 13 tahun sekian bulan dan sekian hari ya, dengan rumus sebagai berikut. Saya sering rumus yang saya gunakan itu rata-rata saya menggunakan agar tidak kelihatan rumus yang kita pakai, saya rata-rata menggunakan if atau if error, tapi rata-rata saya menggunakan if. Ya, caranya seperti ini. Sebelum saya membuat di sini, saya menyimpan terlebih dahulu di sini ya. Menyimpan terlebih dahulu di sini yang namanya
tanggal sekarang ya, tanggal sekarang. Ya, tanggal sekarang itu adalah tanggal 20 garing 01 garing 2023. Ya, begini. Rumus yang saya gunakan rata-rata adalah if, namun di sini ditambahkan dengan date diff, DATE DIF ya, diff. Tulisannya begini ya, tulisannya begini, date diff ya, tulisannya begini. Kali ini saya akan memberikan tutorial itu jumlah usia, kemudian jumlah bulan dan jumlah hari. Nah, setelah kita membuat seperti ini, kita akan yang namanya menghitung rentan ya, di sini rentan usia dari usia 10 tahun hingga 17 tahun dengan jenis kelamin laki-laki berapa 10 tahun dan seterusnya, begitupun perempuan berapa 10 tahun dan seterusnya, dan kita hitung totalnya berapa dan akhirnya berapa, apakah sesuai dengan jumlah peserta didik saya 205 atau tidak ya. Kita langsung saja ke rumusnya. Yang pertama, saya rata-rata menggunakan sama dengan if ya. If yang ini ya, ini if, kemudian apabila G4 sama dengan tidak ada. Kalau tidak ada itu semua mungkin menggunakan tanda petik 2 di atas. Namun di sini tanda petik 2 di atas, tekan shift, kemudian tanda petik 2 dua kali ya. Apabila G4 tidak ada ya, maka itu beri titik koma ya, titik koma, kemudian tekan lagi shift, tanda petik di atas 2, tekan 2 kali, maka tekan shift, maka tidak ada. Kemudian ini tanda titik koma ini bisa boleh dikatakan sama adalah kemudian atau ya, itu seperti itu. Kemudian data diff ya, data diff, kemudian buka kurung ya, buka kurung dulu, tekan shift, kemudian angka 9 yang ada di keyboard laptop atau komputer teman-teman sekalian ya, data diff, kemudian tekan shift dan angka 9 atau buka kurung, kemudian G4 ya, G4 adalah atau ya, atau G4 ya, ini G4 adalah atau sama dengan atau kurang ya, kurang G2 ya, G2, kemudian titik koma, kemudian tanda petik, buka tanda petik, tekan shift, kemudian tanda petik 2, kemudian ketik huruf Y ya. Saya boleh Y kecil, boleh Y besar, saya sering menggunakan yang besar. Kemudian tutup tanda petik, tekan shift, tanda petik lagi, kemudian dalam kurung tutup kurung 2 kali ya, 1 2, kemudian enter. Nah, yang tadinya ya kan, ini 13 tahun ya, andika 13 tahun tadi kan seperti ini, sama dengan 2023 kurang tahun lahirnya 2009. Nah, perbandingannya 1 tahun ya, perbandingannya 1 tahun. Nah, namun di sini saya menggunakan rumus dengan ini ya, saya hapus dulu ya. Saya menggunakan if dan data diff ya, data diff, maka
hasil yang didapatkan adalah 13 tahun. Kemudian untuk menghitung usia bulan ya, usia bulan ya. Ini usia tahun ya, usia dari Andika. Kemudian bulannya kita menghitung berapa bulan, 13 tahun berapa bulan. Kita ambil dengan rumus yang sama. Ya. Kalau di sini saya copy aja, tinggal teman-teman sekalian mempraktekkan di rumah masing-masing ya. Saya copy ya. Kemudian di sini saya pastekan di kolom di bawah bulan ya. Kemudian paste. Nah, di sini rumus sama tetap ya. If apabila G4 sama dengan tidak ada, maka ya sama maka tidak ada. Kemudian titik koma if ya, data div G4 ya adalah G2. Kemudian di sini kalau di usia tadi ini adalah Y, maka di bulan adalah ditambahkan dengan M ya, M seperti ini. Maka hasilnya seperti ini ya. 3 bulan usia dari Andika adalah 13 tahun 7 bulan. Nah, untuk menghitung dari 13 tahun 7 bulan berapa hari, maka rumus rumus tadi ini dari usia dan bulan kita tetap pastikan di sini. Kita pastikan di sini. Namun Y ini kita ganti ya. Y ini kita ganti menjadi MD ya. Kita ganti menjadi MD. Kemudian enter. Nah, kita sudah dapat usia dari Andika 13 tahun 7 bulan ya 15 hari. Nah, kita agar semua secara otomatis usia bulan dan hari muncul ke bawah, sebelum kita menarik ya, sebelum kita mendrag ke bawah seperti ini ya. Kalau kita drag ke bawah seperti ini ya, hasilnya akan seperti ini ya. Hasilnya akan seperti ini ya. Di sini dapat value ya, ini juga value, ini juga value. Nah, di sini ada, namun tidak mungkin dari usia 2009 ini, tahun lahirnya 2009, dia menampatkan usianya 0 tahun, 0 bulan, 0 hari ya. Nah, maka dari itu sebelum kita mendrag ya, seperti ini ya, kita harus kunci dulu ya. Kunci rumus yang kita kunci adalah rumus dari G2 ya, G2. Yang mana G2 itu ya ini ya. Ini rumus G2 ya. G2. Cara menguncinya bagaimana? Cukup dengan menekan F4 yang ada di keyboard komputer atau laptop Bapak Ibu atau teman-teman sekalian ya. F4. Kita juga boleh menggunakan ya. Ya. Tekan shift ya. Kemudian tekan angka 4. 1 antara titik koma dengan G harus tekan ada dolar ya. Tekan dolar. Kemudian antara G dan 2 kita juga lagi tekan F4 untuk memunculkan dolar ya. Kemudian enter ya. Saya beri contoh agar rumus tidak berubah ya. Agar rumus tidak berubah, kita tarik seperti ini ya. Maka rumusnya kita ketahui ya. Maka usianya kita ketahui. Rumus dari G2 tidak berubah. G2 ya, gitu. G2 di H4, G2 kita kunci, kemudian ke H5 ya, H5 ini ya. H5 ini H5 di kolom H5 ya. Rumus G2 tetap ya. Nah, kita lihat di sini ya. Rupanya G2 tidak berubah karena kita sudah kunci. Nah, kemudian begitupun di bulan G2 kita kunci. Ya, kita kunci. Boleh tekan F4, boleh juga tekan Shift 4 ya. Namun saya rata-rata di sini menggunakan F4
agar lebih cepat ya. F4, kemudian G2-nya lagi di sini di kolom C4, F4, kemudian enter. Nah, kemudian kita blok dulu dari usia sampai hari, lalu kita drag ke bawah sampai kolom akhir dari nomor urut yang ada ya, sampai di sini ya, 208 dengan jumlah siswa 205 ya. Kadang-kadang kita boleh blok begini kemudian kita drag ke bawah ya, namun ini memakan waktu ya. Namun dengan cara itu kita memakan waktu. Nah, caranya agar tidak memakan waktu ya, cukup di blok seperti ini. Kemudian kita dapat kemudian arahkan kursor ke bawah kolom ini, ke bawah kolom 15 ini ya, ujung kolom 15 ini, kemudian klik 2 kali. Nah, secara otomatis dia terumus ya, dia menghitung sendirinya. Nah, di mana batas kolom ada tempat lahir, tanggal lahir, maka di situ dia berhenti. Nah, mungkin sampai di sini teman-teman sekalian sudah paham. Kemudian sabar ya, saya mau bakar rokok dulu. Karena dengan isap rokok, imajinasi saya jalan. Kemudian kita menghitung rentan waktu, rentan usia. Maaf ya, rentan usia. Laki-laki mulai dari usia 10 tahun hingga 17 tahun. Kemudian kita totalkan atau jumlahkan. Total ya. Total boleh, jumlah boleh. Nah, caranya adalah di sini saya menggunakan rumus count if ya. Count if ada S terakhir ya. Kita rekan-rekan para pecinta Excel silakan perhatikan. Rumus if di sini ya. Kalau mau mengetahui untuk tentang rumus, kita bisa ke formula ya, ke formula kita ke perhitungan ya. Karena rumus count dengan rumus sum itu hitungan ya. Rumus count dan count sum ya, sum if itu hitungan. Count ya. Di sini ya, ini ya, count. Karena di sini ada count, sini sin, sum ya, sin sum. Jadi di sini ya, count number ada. Silakan teman-teman di rumah, para pecinta Excel, silakan cari di sini rumus. Di sini semua rumus ada ya. Sekarang kita ke rumus ya. Di sini saya memberikan rumus yaitu count if sama dengan count ya, count if ini ya, count if ya. Kemudian yang di blok pertama adalah ya, yang ini ya, D2 ya. Ini D4, ini D, ini 4 ya. D4 dari ini ya, Andika ya. Ini dari D4 sampai dengan ke ya, D208 ya. 208 kita suruh ke atas dulu. 208, kemudian titik koma, kemudian kita bisa tekan shift tanda petik 2, kemudian ketik L, kemudian tutup petik 2 ya. Sampai di sini belum selesai rumusnya ya. Count if ini belum sampai selesai umurnya rumusnya ya. Masih harus kita lanjut lagi, kemudian titik koma lagi, kemudian kita blok usia ya, mulai dari H4 sampai dengan H208 ya. Pas ini, kemudian titik koma lagi, kemudian kita suruh ke atasnya, kemudian kita boleh klik
M3 yang ini ya, 10 tahun ini angka 10, bisa juga titik koma atau kita langsung angka 10 ya. Angka 10 kemudian kita enter. Nah, berarti usia yang ada di siswa saya yang berumur usia 10 tahun tidak ada ya, karena di sini kosong ya, karena di sini kosong. Kalau kita cari satu persatu tidak ada. Kita boleh juga menggunakan untuk membuktikan, kita juga bisa menggunakan filter ya, filter. Kemudian saya mencari usia 10 tahun. Nah, di sini langsung 12 tahun ya. Ya, 12 sampai 17 tahun. Berarti siswa saya ada yang berusia 17 tahun. Namun saya tidak tahu apakah dia laki-laki atau perempuan. Apakah dia laki-laki semua atau perempuan semua. Ya. Oke. Kita cancel dulu, kita kembalikan. Ya. Nah, untuk keamanan rumus ya, keamanan rumus seperti tadi. Kita kunci dulu. Ya, kita kunci dulu. Ya, kita blok dari ini ke sini, kemudian tekan F4. Ini juga kita blok H4 sampai H8 ini ya, kita kunci. Nah, di sini teman-teman ya, khususnya laki-laki ya, laki-laki. Di sini teman-teman bisa menggunakan langsung klik L atau bisa seperti tadi. Ketik L saja ya. Kemudian untuk mengetahui usia, teman-teman bisa langsung ketik 10 atau langsung ke kolom angka 10 ya. Ini kemudian enter ya, seperti ini. Namun saya rata-rata kalau jenis kelamin L hanya ada 2, adapun 3 itu manusia jadi-jadian ya, banci atau apa ya itu. Namun saya rata-rata menggunakan seperti ini ya. Tapi kalau data yang terlalu banyak dari 0 tahun sampai dengan 50 tahun yang ada di satu instansi ya, yang mereka hitung adalah mulai bayi 0 tahun ya, atau 1 hari sampai dengan usia lansia berusia 75 tahun, itu semua dihitung baik laki-laki atau perempuan ya. Tapi di situ rumusnya rata-rata kita biasa pusing. Namun kali ini saya cukup memberikan seperti ini ya. Kemudian untuk mengetahui jumlah perempuan usia 10 tahun, rumusnya sama ya. Rumusnya sama, hanya saja beda di jenis kelamin ya. Saya blok dulu ini ya. Kemudian saya simpan di sini di kolom ini ya. Kolom ini kemudian saya pastikan yang laki-laki saya ganti menjadi perempuan, yang L saya ganti menjadi B ya. Kemudian enter. Berarti sama-sama 0 ya. Kemudian kita jumlahkan dulu agar kita drag satu kali ya. Saya jumlahkan seperti ini ya. Saya biasa menggunakan zoom ya. Zoom seperti ini langsung. Namun saya juga biasa menggunakan sama dengan zoom ya. Zoom yang ini ya, zoom, klik 2 kali, kemudian ini yang angka 0 L, usia 10 tahun laki-laki atau L, kemudian titik koma dan P, usia 10 tahun, kemudian enter. Nah, kemudian kita totalkan dulu ya. Nanti dia menghitung secara otomatis ya. Dia menghitung secara otomatis. Teman-teman sekalian boleh langsung blok dulu sampai di sini, kemudian kita zoom ya. Kemudian kita zoom. Boleh juga teman-teman menggunakan seperti rumus ini ya, sama dengan zoom ya. Zoom ya, ini ya, klik 2 kali, kemudian yang ini ya, dari M4 titik koma N4 titik koma
O4 titik koma, P4 titik koma, Q4 titik koma, R4 titik koma, S4 titik koma, kemudian T4 enter. Ya, hasilnya 0. Kemudian di drag ke bawah, ya, kemudian kita drag ke bawah, kemudian kita drag ke bawah seperti ini. Hasilnya seperti ini. Nanti kita lihat apakah hasil dari sini sesuai dengan jumlah yang ada di sini, 205, ya. Kemudian ini kita drag, ya, bukan drag ke bawah tapi drag ke samping. Kita blok dulu, kemudian drag ke samping seperti ini, kita tarik, ya. Nah, kita sudah dapat hasilnya, maka hasilnya kita ketahui, ya. Ternyata siswa saya laki-laki berjumlah 84, perempuan 112, dengan rentan usia 0 tahun tidak ada, 10 tahun tidak ada, baik laki-laki atau perempuan, 11 tahun tidak ada, baik laki-laki atau perempuan, 12 tahun sampai dengan 17 tahun ada. Dan 17 tahun ada 2, satu laki-laki, satu perempuan. 16 tahun ada 5, ya, ada 5, 1 laki-laki, 4 perempuan. Kemudian 15 tahun 9 laki-laki, 19 laki-laki, 20 perempuan. Kemudian 14 tahun 21 laki-laki, 41 perempuan. Kemudian usia 13 tahun 29 laki-laki, perempuan 36. Kemudian 12 tahun 13 laki-laki, 19 perempuan. Jumlahnya 32. Dari sini kita sudah ketahui bahwa jumlah 84 tambah 121 hasilnya 205. Mungkin sampai di sini tutorial yang saya berikan kepada teman-teman pencinta Excel. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, ya. Apabila ada pertanyaan silakan di komen, ya. Silakan di komen di bawah, dan jangan lupa like, sharing, dan subscribe. Demikian dari saya. Allahumma musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.